Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan beribu-ribu nikmat. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan dan kita bisa melaksanakan puasa tanpa kendala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati pesantren Ramadan tahun 1442 Hijriah, SD Negeri Tangerang 15 yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sekelumit materi tentang Al-Quran. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang definisi Al-Quran, tentang nama-nama Al-Quran melalui slide berikut ini. Kalian simak dan cermati, perhatikan, silakan mengikuti. Baik anak-anakku sekalian, peserta pesantren Ramadan yang Bapak cintai, Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Kita sebagai umat muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui siapa? Melalui malaikat Jibril, secara berangsur-angsur dalam kurun waktu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berusia atau berumur 40 tahun hingga wafat beliau pada tahun 632 Masehi. Anak-anakku sekalian, peserta pesantren Ramadan, umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu tanda dari kenabian, dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Quran disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran itu sendiri. Nama-nama lain dari Al-Quran banyak sekali. Di antaranya yaitu ada sebagai Alkitab, yang berarti buku, Al-Furqan, pembeda benar dan salah, Az-Zikr, pemberi peringatan, ada Al-Mau'izah, pelajaran atau nasihat, ada Al-Hukm, artinya peraturan atau hukum, Al-Hikmah, kebijaksanaan, Asy-Syifa, obat atau penyembuh, Al-Huda, petunjuk, At-Tanzil, yang diturunkan. Ada juga nama Ar-Rahmat, karunia, Ar-Ruh, ruh, Al-Bayan, yaitu penerang, Al-Kalam, ucapan atau firman, Al-Busyra, kabar gembira. Ada juga An-Nur, cahaya, Al-Basair, pedoman, Al-Balagh, penyampaian atau kabar, dan ada Al-Qaul, yaitu perkataan atau ucapan.
Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, menurut tempat diturunkannya, surah-surah dapat dibagi atas golongan Makkiyah atau surah Makkah dan golongan Madaniyah atau surah Madinah. Pembagian ini berdasarkan tempat dan waktu yang diperkirakan terjadi penurunan surah maupun ayat tertentu, di mana surah-surah yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah digolongkan sebagai surah Makkiyah. Sementara surah-surah yang turun setelahnya tergolong sebagai surah Madaniyah. Surah yang turun di Mekah pada umumnya surah-surah dengan jumlah ayat yang sedikit, berisi prinsip-prinsip keimanan dan akhlak. Panggilannya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan surah-surah yang turun di Madinah pada umumnya memiliki jumlah ayat yang banyak, berisi peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan atau seseorang dengan lainnya atau syariah, maupun pembahasan-pembahasan yang lain. Baik anak-anak sekalian, santriwan-santriwati serta pesantren Ramadan SN Negeri Tahun 15, dari pemaparan tadi mudah-mudahan kita dapat mengerti, dapat mengetahui arti apa itu Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Semoga kita juga termasuk orang yang dirindukan oleh surga karena kita sering membaca Al-Quran. Kalian banyaklah baca Al-Quran di rumah. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini Allah ridha dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan di akhir slide nanti akan ada tugas yang Bapak berikan dan tolong kalian kerjakan, lalu kalian unggah melalui Google Formulir. Sampai di sini dulu materi kita kali ini, pesantren Ramadan 1442 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.